warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem informasi posyandu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afridania Aklima dengan NIM 2311033. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila dengan NIM 2311053. Dan saya Aziza Aurelia dengan NIM 2311040. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi posyandu. Yang dimana yang pertama ada tujuan proyek. Tujuan proyek yang kami buat ini yaitu membuat sistem informasi berbasis web dan mobile untuk membantu kader posyandu dalam mempermudah pengelolaan data balita dan orang tua, mencatat hasil penimbangan, mengatur keuangan posyandu secara terstruktur, menjadwalkan kegiatan posyandu secara digital, menyediakan informasi edukasi melalui fitur blog, mendukung efisiensi operasional posyandu, yang terakhir yaitu menyediakan laporan dalam bentuk PDF. Selanjutnya ada jumlah SDM atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini. Yang pertama, perannya yaitu adalah Project Manager atau PM dengan jumlah yang dibutuhkan 1 orang. Selanjutnya ada tugas utamanya yaitu koordinasi, komunikasi, dan stakeholder. Selanjutnya ada analisis sistem, itu jumlahnya yang dibutuhkan 1 untuk identifikasi kebutuhan dan buat dokumen SRS. Yang selanjutnya ada UI UX designer, jumlahnya 1, tugas utamanya yaitu mendesain antarmuka sistem. Terus backend developer juga kita membutuhkan 1 untuk membangun sistem backend Laravel. Kemudian front-end developer juga membutuhkan 1 untuk membangun tampilan web responsif. Selanjutnya ada mobile apps developer, tapi ini opsional aja. Kita juga membutuhkan 1 untuk versi Android atau Flutter. Selanjutnya ada QA-nya tester, itu membutuhkan 1 dan uji coba sistem dan cari bug. Selanjutnya ada dokumentator, kita juga membutuhkan 1 buat panduan sistem dan dokumentasi proyek. Total SDM minimal 6 orang, itu opsional ya teman-teman. Jika sistem juga dikembangkan untuk Android, berarti kalian harus tambah 1 orang untuk mobile developer. Kemudian di sini ada estimasi waktu proyek. Total waktunya ada 7 minggu dengan pendekatan agile, sprint mingguan, review mingguan. Kegiatan yang pertama yaitu analisis kebutuhan, durasinya 1 minggu, penanggung jawabnya PM, dan analisis sistem. Kemudian ada desain UI UX-nya, durasi 1 minggu, dan ini penanggung jawabnya yaitu UI UX designer. Selanjutnya pengembangan backend 3 minggu, backend developer. Kemudian pengembangan frontend-nya juga 3 minggu, untuk penanggung jawabnya frontend developer. Uji coba perbaikan itu 1 minggu, QA tester dan semua tim. Selanjutnya pelatihan dan go live-nya 1 minggu, PM-nya dokumentator. Terus beberapa tahap seperti desain dan pengembangan itu bisa dilakukan paralel. Kemudian di sini ada estimasi pengeluaran proyek yang dimana komponennya yaitu yang pertama domain dan hostingnya, itu estimasi biayanya ada 500.000 per tahun, keterangannya untuk sistem online. Kemudian konsumsi pelatihan kader itu 200.000, keterangannya snack dan syukuran pelatihan. Transportasi tim ke lokasi 3 kali visit yaitu 300.000, opsional jika lokasinya jauh. Lain-lain seperti print, dokumen, dan pulsa itu 100.000, cadangan biaya kecil. Total estimasi biayanya diperkirakan Rp1.200.000 sampai Rp1.500.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada pemodelan sistem. Yang pertama itu ada use case diagram. Hubungan aktor dan use case. Admin itu mengelola seluruh data balita, orang tua, penimbangan, keuangan, user, jadwal. Kemudian dia juga input data, cetak laporan, kelola akun, dan landing page. Kemudian yang petugas itu login, input, dan lihat data, penimbangan, dan logout. Kemudian yang orang tua itu login, lihat jadwal posyandu, lihat kas masuk dan keluar, dan logout.
Kemudian yang gue situ hanya bisa lihat landing page dan jadwal pelayanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelas diagram. Kelas utama itu user, atributnya terdiri dari ID, name, email, password, dan role. Kemudian metodenya itu login dan logout. Kemudian kelas turunannya itu ada admin, petugas, orang tua, dan guest. Kelas data orang tua, atributnya itu terdiri dari ID, nama, alamat, dan telepon. Kemudian kelas balita itu atributnya terdiri dari ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan orang tua ID. Kemudian yang penimbangan itu atributnya terdiri dari ID, balita ID, tanggal, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian kelas keuangan itu atributnya terdiri dari ID, tanggal, jenis, jumlah, dan keterangan. Kemudian yang blok itu atributnya terdiri dari ID, judul, konten, dan tanggal. Kemudian landing page atributnya itu terdiri dari tampil. Dan terakhir itu jadwal, atributnya terdiri dari ID, tanggal, dan lokasi. Yang selanjutnya itu ada square diagram, ada sistem informasi posyandu. Yang pertama itu ada login admin atau petugas. Admin atau petugas mengisi email dan password. Kemudian sistem memeriksa data login ke database. Kemudian kalau cocok, login berhasil dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian untuk pengisian data penimbangan balita, user membuka form penimbangan, sistem mengambil data balita dari database. Kemudian user mengisi data penimbangan seperti berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Lalu klik simpan, kemudian sistem mengecek data lalu menyimpannya ke database. Jika berhasil, muncul notifikasi, sukses, dan halaman akan diarahkan kembali. Kemudian proses cetak PDF laporan keuangan, user mengklik tombol cetak PDF, kemudian sistem mengambil data laporan keuangan sesuai periode, kemudian data dikirim ke pelayanan PDF, dan PDF dibuat serta diberikan ke user untuk diunduh atau dilihat. Kemudian yang selanjutnya itu ada activity diagram dari sistem posyandu yang menampilkan alur aktivitas adminnya. Yang pertama itu proses login admin. Admin melakukan input username dan password. Kemudian sistem mengirim data ke out controller. Kemudian out controller meneruskan permintaan ke database untuk memverifikasi username dan mencocokkan password. Kemudian database mengembalikan hasil. Jika akun tidak ditemukan, sistem memberi notifikasi bahwa akun tidak valid. Jika akun ditemukan, sistem mengecek apakah password valid. Kemudian jika tidak valid, tampil notifikasi kesalahan. Jika valid, proses berhasil dan akan diarahkan ke dashboard. Kemudian yang kedua itu aktivitas setelah loginnya itu, setelah login berhasil, admin bisa melakukan banyak hal tergantung dari menu yang dia pilih. Seperti yang bisa kita lihat di admin controllernya. Bisa melihat dashboard, kelola akun, root data balita, root data orang tua, root data petugas, root data user, root data jadwal, dan root landing page. Di keuangan controller juga, dia bisa melihat menu root keuangan, input kas masuk, input kas keluar, cetak laporan kas, dan cetak seluruh laporan. Kemudian yang terakhir itu ada proses logout-nya. Admin memilih opsi logout, kemudian sistem memproses logout dan mengarahkan ke halaman login atau keluar dari sistem. Yang selanjutnya itu ada activity diagram petugas. Untuk proses login petugas membuka halaman login, kemudian petugas memasukkan email dan password, lalu klik tombol login. Kemudian sistem melakukan validasi format data, email, dan password. Jika format valid, sistem mencari data petugas berdasarkan email. Kemudian mengambil data petugas dari database. Sistem mencocokkan passwordnya. Kemudian validasi password. Jika password tidak sesuai, tampil pesan email atau password salah. Jika password sesuai, cek status akun. Kemudian jika akun belum aktif, tampilkan pesan akun belum aktif. Jika akun aktif, sistem membuat session login dan menampilkan tampilan dashboard petugas. Selanjutnya itu ada aktivitas petugas. Setelah login, petugas dapat melakukan beberapa aktivitas atau
memilih beberapa menu di petugas controller. Ia bisa melihat halaman utama petugas, melihat data penimbangan balita, melihat jadwal kegiatan posyandu, dan mengisi form penimbangan balita. Kemudian proses logout-nya itu petugas klik tombol logout, kemudian sistem akan menghapus sesi login dan akan menampilkan kembali ke halaman login petugasnya. Kemudian activity diagram orang tua. Proses registrasi orang tua. Orang tua akan membuka halaman registrasi, kemudian memasukkan data diri seperti nama, email, password, dan sebagainya. Kemudian menekan tombol register. Sistem akan memeriksa format data terlebih dahulu, mengecek apakah email sudah digunakan, kemudian sistem mengambil data user dari database. Jika email sudah digunakan, tampil pesan error bahwa email tidak tersedia, lalu kembali ke form registrasi. Jika email tersedia, lanjut ke proses berikutnya, yaitu data akan disimpan ke database dengan perintah insert into user. Kemudian sistem membuat session login secara otomatis dan tampilkan pesan bahwa registrasi berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan halaman utama orang tua, yaitu melihat jadwal posyandu. Kemudian proses logout orang tua itu, orang tua klik tombol logout, kemudian sistem akan menghapus sesi login dan mengarahkan kembali ke halaman login. Kemudian yang selanjutnya itu ada deployment diagram. Yang pertama, sistem berbasis web. Dia dibangun dengan Laravel, diakses via browser atau klien. Kemudian klien atau browser, user interface, kemudian dikirim ke HTTP request ke server. Kemudian web server atau Laravel app. Menangani semua controller seperti out, penimbangan, balita, orang tua, keuangan, jadwal, blog, dan akun. Kemudian database server MySQL. Nama database-nya itu Posyandu DB, kemudian menyimpan ke seluruh data sistem. Yang terakhir itu ada cloud storage atau opsional. Dia menyimpan file PDF dan foto balita dan mendukung upload atau download file. Mungkin sekian penjelasan untuk pemodelannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara dari penggunaan sistemnya. Nah, di sini ada codingan dari sistemnya dan untuk menjalankannya kita ketikkan php artisan server. Nah, jadi di sini adalah tampilan landing page awal dari tampilan website Posyandu. Di sini ada profil Posyandu, testimoni warga, galeri untuk dokumentasi, data balita dan kader, dan pertanyaan umum yang mungkin sering diajukan oleh masyarakat. Nah, di sini juga di bagian footer ada kontak kami, informasi apabila warga ingin menghubungi posyandunya, dan di sini ada alamat posyandunya. Nah, di sini terdapat 3 multi-user untuk mengakses fitur login. Yang pertama, saya akan coba untuk login sebagai admin. Nah, jadi saya akan coba login sebagai admin, dan sebelumnya akun admin ini sudah saya set di database, jadi langsung tinggal login tanpa harus register terlebih dahulu. Nah, jadi ini merupakan tampilan dashboard admin. Nah, di sini admin ini bisa mengelola semua fitur. Yang pertama ada data balita, data orang tua, kemudian ada menu untuk data penimbang, data keuangan, jadwal pelayanan, dan data user. Nah, di sini saya akan mencoba membuka di data balita. Nah, di data balita ini kita tambahkan untuk fitur root, yaitu kita bisa menambahkan data balita yang baru. Nah, kita di sini disuruh menginput nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua.
Nah, ini adalah form untuk kita menginput data balita yang baru yang ingin kita tambahkan. Kemudian jika kita mau menambahkan, langsung kita klik simpan. Begitu juga dengan halaman data orang tua. Di sini juga ada fitur CRUD untuk kita lihat data, kita tambahkan. Dan di sini halaman untuk data penimbang. Nah, di sini admin bisa menginput tanggal penimbang, misalnya nama balitanya, berat badan, tinggi, dan catatan apakah misalnya bayi itu sesuai dengan beratnya, apakah normal atau enggak. Dan di sini ada juga grafik untuk jenis kelamin balitanya, bayinya. Dan di bawah sini adalah data untuk penimbangnya. Di sini juga kita bisa mencari sesuai tanggal dan setelah itu kita juga bisa menghapus dan mengeditnya. Nah, kemudian di sini ada halaman untuk data keuangan. Di sini ada 3 turunan menu. Yang pertama untuk kas masuk. Di sini kita bisa menambahkan kas masuk dan mengedit serta menghapus, dan juga bisa mencari sesuai filter berdasarkan tanggal kas masuk tersebut. Nah, di sini ada kas keluar, sama kayak kas masuk tadi. Dan di sini ada juga untuk fitur untuk kita memfilter misalnya kas masuk misalnya tanggal 5. Nah, kita cari dan kita bisa langsung cetak. Dan di sini ada menu untuk rekapitulasi. Jadi di sini ada rekapan, kas masuk dan kas keluar. Kita di sini juga bisa cetak rekapan dan mencari data kas masuk dan kas keluar sesuai tanggal yang kita inginkan. Kemudian di sini fitur untuk admin membuat jadwal pelayanan posyandu. Misalnya di sini admin ingin menginput tanggal posyandu pada bulan ini. Kemudian admin juga bisa menambahkan nama kegiatan, jam pelayanan, kemudian disimpan. Nah, jadwal ini akan ditampilkan nanti di menu di halaman akun orang tua. Di sini juga admin bisa mengatur juga nama data user. Admin bisa menambah, menghapus, serta mengedit. Mungkin itu aja penjelasan terkait menu-menu yang ada dalam fitur orang tua. Kemudian kita bisa logout untuk ke halaman akun orang tua. Di sini saya akan login sebagai orang tua. Nah, orang tua di sini kalau misalnya belum punya akun, dia bisa regis dulu. Setelah regis, mereka udah bisa login. Jadi di sini saya sudah tadi regis sebagai untuk mendapatkan akun orang tua. Di sini kita akan mencoba login. Nah, ini adalah tampilan dari halaman dashboard orang tua. Di sini disediakan menu untuk orang tua itu melihat jadwal pelayanan posyandu. Di sini ada kolom tanggal, nama kegiatan, dan waktunya. Selanjutnya saya akan jelaskan menu. Selanjutnya saya akan login sebagai petugas posyandu. Setelah kita taruh password dan username-nya, kita langsung aja login. Nah, jadi ini halaman untuk
tampilan apabila kita login sebagai petugas. Nah, jadi petugas di sini dia akan memantau misalnya data penimbang yang di-input admin. Jadi dia bisa melihat di sini dan juga petugas ini juga bisa menginput data penimbang apabila admin misalnya berhalangan hadir atau apa kayak gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari sistem Posyandu yang kami buat. Terima kasih.